ngelanjutin Q&A yang kemarin. Kenapa? Baris? Enggak tuh. Dari underscore Eka Prasasti, lagi main game apa Kak? Game kehidupan. Serius lagi nggak main game. Cuman kemarin terakhir aku beli Zelda. Aku beli Zelda, tapi belum tamat. Pas lagi hype awal-awal itu aku beli Zelda. Sama masih main Splatoon sih, Splatoon 3 baru, terus belum sempet dimainin. Karena ada mainan baru. Apa tuh? Mainan kehidupan. Ini dari Putri Arianto. Ini bukan pertanyaan sih. Semoga langgeng ya Ra, sampai ke tahap selanjutnya. Senyum, peluk, tak tunggu undangannya. Makasih Putri. Temanmu? Temanku. Kasih. Thank you Putri. Amin. Makasih doanya. Terus dari Satrio Gali. Udah nonton Barbie belum? Filmnya bagus loh, tentang kemanusiaan dan feminisme. Udah nonton, terus kami berdua suka juga sama filmnya. Bagus kok. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, masih ada nggak sih? Masih rame ya? kok itu. Nonton ya, bagus. Terus dari Master Plan FRMM, berencana ke lebih serius nggak pacarannya? Berencana lah. Ditunggu tanggal mainnya. Main game apa Kak? Nyambung ke pertanyaan. Tim kehidupan. Oh, sama Dari nih. orang yang sama, Master Plan. Master Plan FRMM tadi. Aplikasi buat edit video yang rekomendasi 3 aja. Aku pakai VLLO, udah ada videonya di channel YouTube aku. Nanti linknya di description box. Emang iya aku selalu cantumin. Kalau buat handphone InShot juga bagus sih, tapi itu lebih yang praktis, yang simple. Satunya CapCut. Cuman agak mahal kalau mau yang premium. Ya, kalau mau yang ribet-ribet, ada Premiere sama Final Cut Pro lah. Tapi buat handphone. Buat handphone, dia nggak bilang buat handphone. Oh enggak ya, tapi aplikasi ya. Berarti bisa semua. Atau kalau di MacBook juga pakai iMovie udah paling top. Ya, yang simple. Apa user friendly ya. Nah, nih demen ya. Dari Aufrieda, apa yang membuat Kak Roro falling in love sama si dia nih? Falling in love. Kadang tuh ada rasa-rasa yang tumbuh di dalam hati yang kita tuh nggak bisa jelasin nggak sih alasannya? Nggak bisa, harus jelasin. Oh, kamu tahu alasannya? Aku tahu lah, tapi kan aku mau jawab berapa pertanyaan. Iya, maksudnya kamu berarti tahu ada alasannya. Kalau misalnya mau nyebutin hal-hal yang istimewa dari kamu, sikap-sikap kamu tuh ya banyak. Tapi itu kan nanti bakal jadi jawaban yang standar. Terlepas dari itu semua ya pasti ada hal-hal yang nggak bisa dijelasin gitu loh. Ya udah kerasa aja gitu. Iya. Ya, ada sih. Iya kan, pasti. Kalau misalnya nyebutin ya banyak. Misalnya aku suka kamu orangnya konsisten. Udah aku jelasin belum ya kemarin? Udah. Belum di video. Itu kita ngobrol kemarin. Iya. Konsisten. Kamu tuh on time banget. Aku jarang banget soalnya ketemu orang yang on time. Sebatas ketemuan, janjian, by second ya. By second. By second. Jadi bener-bener on time. Jadi kalau misalnya janjian jam 3:05 ya udah bener-bener datang 3:05, lebih 1 detik gitu. Banyak hal, pokoknya kalau kelebihan ya banyak pasti yang aku temuin di dia yang kadang-kadang bikin aku termotivasi untuk jadi seperti itu juga gitu. Udah dong, malu. Dah. Malu Tapi aku sering kok ngomong ke dia kelebihannya dia. Malu ah. Kayak gitu ya Kakak Alfrida, thank you pertanyaannya Kak. Dari Mega Rizkawati, MBTI kalian berdua apa? Ini baru ngetes yang kemarin Aku sebenarnya udah tahu, tapi pas aku iseng nanya kamu nggak tahu kan? Gak tahu. Terus dia ngetes dan dia nggak ngerti MBTI aku apa kan? Nggak tahu. Terus ternyata sama dong. INFJ. INFJ. Itu paling langka ternyata. Iya, ternyata paling langka. Pantasnya itu cocok ya. Jadi kayak apa, dua makhluk langka tuh ketemu somehow. Iya, makanya terus apa kayak randomnya cocok, jokes receh-recehnya cocok. Gitu. Aku Jadi tuh high class jokes, bukan receh. tapi kan recehku kan receh berkelas. Jadi INFJ. Jadi sama-sama sensitif ya kita ya. Feeling ya lebih banyak ya. Itu berapa persen di dunia orang yang punya itu? 1,5% dari populasi orang semua. Dan memang we made for each other. Tapi itu bisa salah nggak ya? Enggak lah. Enggak ya? Ya kalau hal gini yang baik-baik ini nggak usah salah lagi. Oke. Pokoknya jodoh gitu. Oke. Dari Joshua Palti,
How long have you known each other? Sebenarnya udah dijelasin di yang part pertama. 1. Sebenarnya kenalnya kalau total dari awal kita kenal itu ya setahun ya. Setahun lebih dikit lah. Setahun lebih dikit. Tapi kan seperti yang kita jelasin di part 1 yang aja kan udah dijelasin berkali-kali. Sampai kita berantem juga. Sejam. Apakah di video ini mau berantem lagi? Nggak usah ya. Tapi thank you pertanyaannya kakak. Tapi tonton sendiri. Tonton jawabannya. Tas NM.30S. Temenmu kan? Iya. Kapan rencana menikah? Mau dikasih tahu? Terserah. Kami udah ada rencana sih. Ya, Nanti rencana orangnya apa? selalu terplanning segala sesuatu. Misalnya kayak cuman sekedar mau nonton aja atau jadwal 1 minggu kita bareng aja dia tuh udah bikin gitu loh. Jadi masa hal kayak gitu nggak direncanain. Meskipun mungkin belum Belum diomongin banget gitu. Tapi kalau untuk plan range waktu gitu ada. Doain ya teman-teman. Thank you yang udah baik banget doain kita. Apalah kita. Soalnya tadi belum kayak gini kan. Cipratan nggak tuh? Awas ya licin, hati-hati. Enggak. Niki. Kalau Niki Tribul. Ini apa ini nama? Ya lanjut ya. Ya pindah tempat. Pindah tempat, Nggak kayak bosen. kita makan-makan dulu tadi. Terus berdusta. Oke, biar gak bosen maksudnya tempatnya. Dari ra.fz.am Rafzan. Masih angkat-angkatnya ya kak, kenal di mana berarti ini? Oh, kalau kenal di mana? Kenalnya tuh dari Instagram. Kami sama-sama orang Jogja kebetulan. Terus ya udah, terus 1 tahun kemudian, Berantem lagi kan kalau dibahas. enggak ya 1 tahun kemudian baru ketemu. Tapi mau cerita lengkapnya. Di part 1, biar gak berantem lagi, capek. Sekalian kalau kalian mau nonton pertikaian kita. Pepi_Dityasari. Halo deh, aku belum dikenalin sama mas sebelahmu loh. Mas sebelahku. Halo Mbak Pepi. Halo nanti ya mbak. Ke rumah aja mbak Pepi. Tapi pas kamu nggak ada, ngapain? Ngapain? Buat apa? Thank you mbak Pepi. Pacarnya Hyunjin. Hai kak, I would like to ask how are your first impression to each other? Sebenarnya kemarin udah dibahas dikit. Masih? Udah? Kan kamu katanya sombong. Mamba selebgram sombong. Sebenarnya sebelum ketemu ya. Belum ketemu. Sebelum ketemu dia tuh ngirain aku sombong. Aku juga sebelum ketemu tuh ngirain dia eksklusif gitu. Aku istilahku eksklusif karena aku nggak mau bilang sombong. Oke, sama berarti ya. Padahal sombong. Padahal udah ngobrol. Cuman kan kalau obrolan IG yang kita awal-awal kan itu bisa banget kalau untuk jain gitu, nggak nge-reveal personal sama lain kan. Nah, cuman ngomongin film. Dan tetap aku lihatnya postingan IG-nya tuh kayak wih, estetik terus, jalan-jalan terus, tek-tekannya di event-event terus. Kayak dikira sombong. Iya, Mbak influenza sombong. Bukan sombong, maksudnya sombong kayak angkuh gitu enggak, tapi maksudnya kayak orangnya tuh kaku, nggak bisa bercanda, obrolannya serius terus. Aku pikir gitu, ya kan aku bilang gitu kan waktu itu. Mari kita membicarakan Frank Kafka gitu maksudnya. Berat-berat kayak gitu ngobrolnya. Kan kita juga ngomongin itu. Iya sih, tapi gimana dong? Kayak gitu lah. Ternyata dia receh juga, lebih receh dari aku malah. Jadi Oh ini juga Lintang kakak Girls. kelasku, Mbak Lintang. Lintang Hers. Oh, arti pasangan buat kalian. Dalam kurung sebutin masing-masing. ya kita memandang pasangan tuh apa sih sebenarnya? Kalau pasangan tuh ya sebenarnya kalau yang simpel-simpel menurut aku ya yang bisa nemenin, ngerti satu sama lain, kebutuhan satu sama lain, temen buat sharing segala hal gitu. Itu yang simpel-simpel. Tapi sebenarnya lebih dari itu ya, ketika aku udah memutuskan untuk menjadikan orang ini pasangan, aku menganggap orang itu tuh udah jadi bagian dari diriku. Jadi kayak misalnya dia hilang ya aku kehilangan sebagian dari diriku gitu loh. Tuh kalau lebih dalamnya kayak gitu.
Jadi udah jadi bagian dari aku. Jadi bagian dari aku tuh ketika dia sedih ya aku juga ngerasain sedihnya. Ketika aku lapar ya mungkin dia juga lapar enggak ya. Ketika dia happy aku juga ngerasain happy-nya gitu. Udah jadi part of my body. Enggak ya? Ribet kamu yang itu. Jadi nempel terus. Gitu. Kalau kamu apa? Arti pasangan tuh orang buat membagi dan dibagi segalanya. Jadi maksudnya aku kan apalagi aku ya orangnya sering oversharing. Kayak ada apa-apa diceritain, mungkin habis nonton film bagus cerita. Makanya pada saat single tuh itu yang kayak ganjel banget loh, karena nggak bisa share, nggak bisa tempat cerita. Sedangkan aku harus cerita seperti itu tuh sama pacar. Pas ada pasangan, aku bisa share dan aku bisa jadi tempat dia untuk share. Lanjut lah orang yang tadi. Siapa? Tas NM Tertis. Oh iya. Apa yang bikin seorang Roro Dinar akhirnya membuka hati setelah lama terlihat menjomblo? Terlihat belum sebenarnya nggak jomblo. Ya jomblo. Kalau misalnya status relationship emang terakhir udah lama. Tapi maksudnya gini, aku nggak yang nyari pacar, tapi juga nggak terus nutup gitu. Terus kalau ada orang masuk aku nggak mau ngebuka, enggak. Jadi ya udah santai aja sebenarnya. Jadi yang membuat aku membuka hati karena emang kondisinya emang aku nggak menutup hati, gimana ya jawabnya? Ya kan, bukan berarti yang selama itu kamu nutup, tapi emang nggak dapet aja kan? Iya. Maksudnya mungkin lebih ke kenapa aku pilih dia, tadi udah dijelasin sih di pertanyaan sebelumnya. Pilih sama aku tuh ya? Oh. Mungkin lebih ke kayak gini, alasan kenapa aku mau sama dia gitu, bukan membuka hati ya. Karena aku emang nggak pernah menutup hati, ya kan? Ya banyak, karena secara personality dia sesuai sama yang aku mau dan aku butuhin gitu. As a pacar ya. Jadi dia pendengar yang baik. Terus dia tuh ngasih aku 5 love language gitu. Jadi dari semuanya tuh dia ngasih quality time, semuanya lah dia kasih. Gift? Oh iya ya? Gift kasih juga kan, beliin coklat, semua dia punya. Love language-nya 5. Udah ya, nggak usah banyak-banyak. Aku orangnya grogi kalau gitu. Nih, gini nih. Jadi di skipurwa.m, tips menggambar tolong disematkan Mbak dari yang basic, terima kasih. Tips menggambar, yang penting kamu suka dulu sama gambar. Ketika kamu udah suka ya udah segalanya jadi gampang. Kalau tips yang lebih detail kayak misalnya menggambar lingkaran sempurna apa kayak gitu-gitu tuh sebenarnya nggak perlu, karena menurut aku di dalam art tuh nggak ada rules. Jadi kamu mau gambar matahari bentuknya kotak juga terserah, ya nggak sih? Bintang bentuknya hati atau apa tuh terserah menurut aku ya. Misalnya kamu suka ya udah cemplungin aja dulu badan kamu di situ. Kamu udah nyemplung ke Drigen. Ya maksudnya kamu nyemplung dulu aja, terus ya udah nanti kamu bakal survive sendiri. Udah cemplung aja, kan juga survive. Ya bener. Maksud aku tuh nggak perlu kamu siapin kapal dulu kali ya. Apa aku siapin nggak perlu gitu loh. Maksudnya ya udah langsung aja nyemplung. Barat kata kayak gitu. Nggak ada rules, nyemplung aja. Misalnya kamu mau belajar menggambar secara digital ya udah kamu nyemplungnya dengan cara kamu mungkin beli alat-alatnya dulu. Misalnya informasi yang lebih lengkap lagi tentang apa yang aku pakai atau apa yang biasanya aku lakukan ya udah nonton aja videonya. Udah banyak banget. Dari basic banget juga udah ada. Ya mungkin untuk membantu cari referensi kali ya, bukan kemudian untuk wah harus belajar kayak gini. Nggak perlu, bahkan justru kamu harus nemuin art style kamu sendiri kalau memang kamu suka gambar. Semangat ya Kakak Rizky, semangat Kakak Rizky. Thank you pertanyaannya. Dari MH, dari Mbak Roro juga suka film horor nggak? Oh, suka, malah genre favorit aku emang horor. Bahkan komik favorit aku tuh dari aku kecil itu komik horor. Kamu belum tahu ya? Kecil oh apa? Ya, apa maksudnya Ito Junji tahu sampai sekarang. Tapi yang dari aku kecil tuh aku membaca ini komiknya horor. Kalau film horor favorit kamu apa? Film horor favorit aku, aduh susah apa ya? Mungkin ya kalau satu bingung ya 3 gitu, atau kalau 3 bingung. Apa sih film horor biasanya? Kan kamu yang suka genre horor gitu. Kalau Indonesia ya Pengabdi Setan suka. Aku soalnya lebih suka series. Lebih suka Haunting series. Lengkapnya? The Haunting of Bly Manor sama satu lagi The Haunting of Hill House. Tapi seriesnya itu kan Mike Flanagan ya. Itu aku suka semua sih rata-rata. Seriesnya dia. Horornya dia Ouija. Ouija. Ouija.
Wija ya. Terus Dr. Sleep. Dr. Sleep juga suka sih. Banyak lah yang aku suka dari dia. Terus yang itu juga suka tuh yang M. Syamalan. Oh, Syamalan. Itu juga suka. Banyak sih yang aku suka sebenarnya. Makanya nggak bisa nyebutin yang aku suka. Tapi aku lebih suka series. Nonton Makanya dia nggak pernah nonton kalau series, nggak bisa diskusi. drakor kan? Dia nggak mau nonton drakor. Mau kan Narcoseng aku suka. Terus apa kemarin Glory aku suka juga. Glory. Banyak. Emrys Kakbar. Underscore. Review film masih lanjut kan bang? Masih ya. Masih lah. Memang ada tanda berhenti gitu. Maksudnya jadi pacaran terus jadi aku Jadi pensiun gitu. Galau orang cari apa hobi di situ, cari kebahagiaan di situ ya. Itu malah buat media buat kamu berkarya ya. Iya kan platform kamu kan. Kamu belum pernah cerita sama aku yang kamu bikin blog itu dari kapan? Oh, udah semalam. Belum lengkap. Oh, Aku belum ceritain panjang soalnya. bikin blog dari kapan. Ya kalau kapannya sih tahun 2010. Kemudian sebelumnya aku udah nulis juga di ya zaman dulu era-era akhir 2000-an kan yang ngetren tuh orang nulis di notes Facebook ya. Dulu nulis review film tuh di situ. Notes Facebook, tapi terus pokoknya aku awal mulai sering nonton lagi tuh adalah SMA. Tiap liburan udah mulai sering nonton lagi. Terus pas lulusan SMA nonton bioskop setelah sekian lama. Belum kuliah tuh nonton film total di bioskop mungkin bisa dihitung jari gitu. Avatar, Laskar Pelangi, karena di kotaku nggak ada bioskop. Harus ke Jogja. Harus ke Jogja. Waktu itu lagi di Semarang, lagi pendaftaran Undip atau UNES gitu, lupa. Nonton Iron Man 2 sama Robin Hood. Robin Hoodnya Russell Crowe. Itu kayak nonton Iron Man jadi kayak orang kampung yang kemudian ke bioskop setelah sekian lama gitu. Wow, mewah banget gitu, gambarnya gede banget, suaranya. Oh, itu dari segi bioskopnya maksudnya? Atau filmnya? Kalau aku nonton dari sekarang, aku ngerasa itu film yang so-so gitu. Jadi kayak itu lebih ke arah pengalaman. Udah lama nggak nonton bioskop, tiba-tiba nonton film blockbuster yang seru, layarnya lebar. Berarti faktor bioskopnya juga Experience. Itu di Paragon kalau nggak salah, Semarang. Jadi kayak tergerak untuk nulisin ini di platform yang lebih luas, nulisin experience-ku gitu. Tulisnya di blog, karena waktu itu lagi ngetren blog. Iya sih, bener tahun-tahun Kan itu. tahun-tahun 2000 akhir, 2010 blog tuh ada, nggak kayak kemudian Tumblr ada juga ya, terus Multiply dan lain-lain, tapi blog, WordPress sama Blogspot. Dari situlah aku mulai nulis, meskipun lu jelek banget tulisannya. Masih ada tulisan pertama? Masih ada. Aku dulu rencana mau hapus, tapi kemudian pembaca pada ngomong jangan bang buat. Kan progres. Iya, progres komparasi selama 13 tahun sobat. Awet berarti 13 tahun. Ini nggak ada yang lain yang sampai 13 tahun. Mungkin ini loh, suatu saat kita bikin konten ini, baca lagi tulisan-tulisan kamu zaman dulu, sama nanti nonton video pertama aku. Kan sama, aku juga jelek sampah banget. Tapi video pertamamu tahun berapa? Tahun 2020. Tuh. Ya tapi sampah sih, aku ngebacanya sendiri juga males. Maksudnya nonton sendiri. Oke, berarti besok kita baca 5 review atau 5 video blogmu gitu ya, vlogmu. Reaction gitu ya. Kamu dong ala-ala reaction. Aku jijik banget, aku udah baca soalnya itu. Iya ampun. Nggak apa-apa kan. Progres dong. nggak apa-apa progres. Jadi itu termasuk satu hal yang aku suka dari dia, karena dia tuh konsisten banget orangnya dari 2010 sampai sekarang. Dia masih nulis sesuai sama jadwal yang kamu bikin kan. Kecuali mungkin sakit. Oh iya. Bahkan kayak sekarang ini banyak kesibukan baru. Tapi dia tetap bisa ngatur waktu untuk nulis, untuk nge-review setiap pagi ya. Pagi atau malamnya tergantung mood. Ini ada beberapa dari Twitter tapi kayak banyak tuh bukan pertanyaan gitu, lebih ke arah bulian. Oh. Ya udah nggak apa-apa, kita Kamu aja hargai. yang baca. Dari @arufitron. Saya mau ketemu dan ngobrol aja sama mbaknya sambil ngasih tahu banyak tingkah Mas Rashid yang aneh-aneh. Nggak akan mungkin Boleh. kalian aku pertemukan itu, nggak mungkin. No. Dia lebih tahu keanehanmu daripada aku. Kehaluan. Oh. Ya kapan-kapan kita main ya, Ro. Nggak usah. Jauh lu. Nah ini kamu mau jawab. Siapa sih ini? Ifrul dari @ifrul mau nanya ke Ibu Negara, mana yang duluan, telur atau ayam?
kemudian tim bubur diaduk atau tidak diaduk. Ini ngapain sih di orang tua satu ya? Aku pernah kan ngebahas sama kamu duluan telur atau ayam. Kalau aku duluan telur. Kalau kamu duluan ayam kan? Aku bahas sama siapa? Sama kamu nggak sih? Bukan ya? Ya berarti aku sama orang lain, tapi bukan pacar atau siapa. Soalnya nggak mungkin sih. Oh, Kalau aku telur. Kalau kamu apa? ayam. Kenapa? Ya telur lah. Aku mikir, coba nih aku mau ngasih alasannya. Coba sama apa enggak? Soalnya aku bisa membayangkan nih kalau Tuhan atau pencipta apa itu makhluk hidup itu menciptakan ayam. Dia nggak menciptakan telur. Terus siapa yang ngeramin telur? Tapi kalau dari teori evolusi, zaman dulu ayam tuh bentuknya bukan kayak sekarang. Jadi bisa aja dulu bukan ayam itu, tapi dia berevolusi terus sampai suatu hari dia menghasilkan telur. Tapi bukan ayam. Pikir berevolusi Iya. menjadi ayam terus menghasilkan telur. Iya, maksudnya di satu Tapi titik ayam bentar, dulu. bukan gitu, dengerin dulu. Jadi, hewan yang sebelum ayam itu, yang belum disebut ayam, itu tiba-tiba ada satu titik ya, dalam proses evolusinya, dia itu akan menelurkan suatu telur ya setelah menetas. Kamu bikin aku nggak fokus. Iya. Jadi dia di satu titik dia tuh akan menelurkan apa dong? Telur. Menelurkan tuh apa? Kan bertelur gitu Iya aja. kan bertelur, dan setelah menetas tuh jadi ayam yang kita kenal sekarang, yang orang panggil itu ayam. Belum tentu tuh ayam yang nelorin, orang tuanya belum tentu ayam. Oke. Ya iya, makanya telur dulu, baru si ayam itu, Oke. ya kan? Kalau kamu kenapa? Kamu apa? Ayam kenapa? Tadi ayam karena Berarti langsung ayam gitu. kan ayam gitu, ayam berpasangan laki cowok jantan betina. Jantan ayam jantan betina. Terus kemudian keluar telur. Kalau Tuhan menciptakan kun fayakun telur, terus ya udah telur doang, nggak menetas. Satu yang keluar kan, ini kan beda sudut pandang, yang satu Darwin, yang satu apa teologi, ya beda dong. Ya, kalau aku itu. Terus apa tadi? Didikitin. Telur apa ayam? Ada tadi pertanyaan selanjutnya. Bubur diaduk atau nggak diaduk? Enggak lah. Diaduk lah. Enggak, aku bubur nggak diaduk, soalnya setiap suapan kita bisa mendapatkan rasa yang berbeda-beda kalau nggak diaduk. Kalau dia diaduk dicampur jadi satu, ih, sama dong rasanya sampai habis. Rasanya sama terus sampai habis. Enggak lah, kan adukannya juga nggak mungkin rata 100%. Ya mendingan nggak usah diaduk daripada nggak diaduk rata, aneh kan? Ya orang aneh emang kadang ngomong orang lain aneh, tapi ya udahlah, terima aja nggak apa. Terus kan pertanyaannya jadi kita Enggak, bisa diskusi. apa, diskusi apa? Diaduk lah. Kalau gitu harusnya kamu konsisten. Besok kalau aku bikin mie jangan diaduk. Ya beda dong. Nggak Kalau bisa. misal bukan itu, bubur itu toppingnya banyak. Kalau misalnya nggak diaduk, kita bisa setiap suapan tuh ini suapan ini pakai topping ini, suapan ini pakai topping ini gitu. Kalau mie ya beda dong. Kalau toppingnya juga banyak. Ada Enggak. sausnya, ada Itu bukan kecapnya. topping, itu kan kondimen. Bukan topping. Masa semua aja kalau masak nggak usah dicampur bumbunya. Bawang apa terus dikasih nih? Enggak lah, beda, itu nggak matang namanya. Itu kan proses untuk jadi mie-nya. Kalau bubur ya walaupun diaduk atau nggak diaduk tetap udah jadi bubur. Di sini aku image jelek. Kayak aku nggak mau kalah loh. Emang kamu kalah, aku yang sabar kan ya. Oh ya udah, sayang, ada maaf ya. Iya, nggak diaduk kok. Maaf ya. Nggak akan aku aduk lagi. Kita tuh sebenarnya banyak perbedaan ya. Emang banyak perbedaan. Oh, ini doa dari @natashaz_s. Mohon maaf, aku jujur tim patah hati, tapi semoga bersama ibu negara bisa saling sayang selamanya. Amin, makasih Kak Natasha, thank you Kak Natasha. Bukan Bagas 31, lah terus siapa kalau bukan Bagas? Itu namanya Bagas. Emang Bagas gimana sih lu? Berarti bukan Bagas 31, Bagas 32. Udah, jangan keluarkan image itu nanti aja kalau lagi nggak Udah action. tahu kok mereka tuh. Oh ya udah, oke. Biar nggak dikira sombong. Oh. Apa yang bikin kalian masing-masing ngerasa oke, he atau she is the one? Aku nggak ngerasa. Ya udah, kamu sebenarnya jawabannya sama kayak jawaban-jawaban yang tadi. Banyak hal personality-nya dia yang aku suka. Terus aku bukan tipikal orang yang menjalin relationship sama seseorang terus aku mikir
ini cuman sekedar ini doang ah, nanti juga putus tuh nggak pernah aku mikir kayak gitu. Nggak spesial berarti yang sekarang ya? Ya bukan tuh ya, jadi aku selalu ngerasa semua yang aku jalanin itu ya semua akan menjadi yang terakhir, nggak spesial. Berarti dari dulu ya semuanya dianggap spesial ya? Setiap bulan kayak oke. Tapi kan pada akhirnya selesai. Berarti kan kalau dengan perspektif itu kayak selama ini lu yakin pokoknya ini yang terakhir, he is the one gitu. Ya maksud aku, ketika aku menjalani relationship ya aku selalu menjalani dengan serius gitu loh. Enggak ya, nggak membantu juga. Udah. Kenapa sih jadi marah? Tadinya sih aku mikir she's the one, tapi begitu dengar jawaban ini ya, karena aku takut untuk membahas jenjang pernikahan segala macam. Ini salah satu jawabannya ya. Karena itu aku takut, saya begitu yang hubungan nyawa malah kayak wah buruan dong gitu. Tadinya sih mikirnya gitu, kemudian dengar jawabanmu ya. Emang apa sih salahnya jawabanku? Aku menerima dia karena banyak hal dari sifat-sifat kamu yang aku suka kan, dan aku mengagumi beberapa hal dari kamu. Udah habis kan? Udah habis. Makasih, siapa tadi yang ngasih pertanyaan? Siapa tadi itu? Abdallah itulah pokoknya bikin berantem. bikin saya nggak bahas spesial lagi. Udah nggak usah. Kenapa kamu terdistraksi? Tuh loh, dia jadi nggak bisa pup tuh diliatin. Besar. Ya udah jangan diliatin, ini grogi itu dia tuh. Dia udah mengalihkan perhatian tuh. Ini yang udah, oh iya. udah selesai pop ya? Bukan beda sayang, warnanya beda jauh. Ya, ya. Hai, Pus. Ini apa? Udah deh sana. Oh dia bilang nggak peduli.